Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, jumpa lagi di Kepo Ilmu. Kali ini kita akan membahas tentang simple future tense. Mau tahu apa itu simple future tense? Yuk simak videonya sampai selesai ya. Apa sih itu simple future tense? Simple future tense is a tense that shows an action or state that will occur in the future. Jadi, ketika kita memakai future tense ini, kita menceritakan kejadian yang akan terjadi. Nah, apa sih karakternya? Karakteristik dari simple future tense ini adalah yang pertama, kita menggunakan adverb of time atau kata keterangan waktu, yaitu tomorrow dan next time. Untuk basic patternnya atau rumus dasarnya, kita memakai subject plus will atau shall, dan kita juga bisa menggunakan to be, going to. Untuk rumusnya, di sini ada dua macam. Yang pertama, rumus verb atau rumus kata kerja. Nah, rumus dengan kata kerja ini yang seperti apa? Rumus dengan kata kerja untuk kalimat positifnya, rumusnya subject ditambah will atau shall ditambah verb bentuk ke-1. Nah, untuk penggunaan will atau shall itu sendiri bisa dibedakan menjadi will digunakan untuk semua subjek dan shall digunakan untuk subjek I dan we saja. Nah, untuk kalimat yang negatif, subjek ditambah will atau shall ditambah not ditambah verb bentuk ke-1. Untuk kalimat interrogatifnya atau kalimat tanya, kita menggunakan will atau shall ditaruh di depan ditambah subjek ditambah verb 1 dan jangan lupa untuk membubuhkan tanda tanya. Untuk contoh penggunaan verb di dalam simple future tense bisa kita lihat di contoh berikut ini. Yang pertama, I shall stay at home next Sunday afternoon. Nah, setelah shall di sini kita menggunakan stay bentuk ke-1. Jangan lupa, setelah will atau shall kita harus menggunakan verb bentuk ke-1 tanpa membubuhkan atau menambahkan s atau es ataupun verb bentuk yang lain. Untuk kalimat negatifnya, we will not go to the farewell party tomorrow. Untuk kalimat tanya, will you pick me on next Saturday night? Bisa dijawab dengan yes I will atau no I will not. Untuk rumus yang kedua yaitu rumus non-verb. Di sini kalian harus bisa membedakan non-verb itu apa sih? Non-verb itu adalah kata yang bukan kata kerja atau kata selain kata kerja. Misalnya kata benda, kata sifat, atau juga bisa kata keterangan. Untuk rumusnya yang positif, subjek ditambah will atau shall ditambah be ditambah non-verb. Untuk kalimat negatifnya, subjek ditambah will atau shall ditambah not ditambah non-verb. Untuk kalimat interrogatifnya, will atau shall ditambah subjek ditambah non-verb, jangan lupa tambahkan tanda tanya. Untuk contoh dari penggunaan non-verb di dalam simple future tense bisa kita lihat di contoh berikut ini. Yang pertama, I will be a professional teacher next year. Untuk kalimat negatifnya, Leo and Ronald will not be a cruel boy next 2 years. Dan untuk kalimat interrogatifnya, will you be a kind girl? Kalian bisa menjawab yes I will atau no I will not.
Sekarang kita akan membahas bagaimana cara membedakan penggunaan will, shall, dan to be going to. Perlu kalian ingat, kalau will, shall, dan to be going to itu artinya akan. Jadi sama saja, kalian menggunakan will, menggunakan shall, atau menggunakan to be going to, itu fungsinya sama, yaitu akan membentuk kalimat dengan arti akan. Sekarang kita akan bahas satu-satu bagaimana menggunakan will. Will di sini digunakan untuk semua subjek. Jadi I, you, we, they, she, he, it itu semua bisa menggunakan will. Jadi misalnya I will buy a book, atau they will show you the new car, and many others. Nah, yang harus menjadi catatan di sini, will digunakan untuk yang pertama untuk mengungkapkan willingness atau kemauan ya. Bisa kita lihat di sini contohnya, the phone is ringing, I'll get it. Jadi ketika telepon itu berbunyi, aku akan mengangkatnya. Nah, di sini ada rasa sukarela atau willingness yang diungkapkan di dalam kalimat tersebut. Nah, untuk yang kedua, will itu digunakan untuk prediction atau prediksi. Jadi will ini bisa digunakan untuk kalimat yang memprediksikan sesuatu. Misalnya, it will be a rainy today. It will be cloudy tomorrow. Untuk penggunaan shall digunakan hanya untuk subjek I dan we saja. Jadi misalnya kalian akan menggunakan shall, pastikan subjek yang kalian gunakan adalah I atau we. Yang ketiga adalah penggunaan to be going to. Nah, to be di sini bukan berarti to be ditambah going, ditambah to lalu dimasukkan ke dalam kalimat, akan tetapi to be di sini mengikuti subjek yang akan kita gunakan. Penggunaan to be going to sendiri digunakan untuk prior plan, yaitu rencana yang sudah disusun secara matang. Jadi misalnya kalian mau pergi ke Bali bulan depan, kita menggunakan to be going to ini. Untuk contohnya, to be going to, misalnya kalian akan membuat kalimat aku akan pergi ke Bali bulan depan, bisa menjadi seperti I am going to Bali next month. Jadi to be di situ diisi dengan am, is, atau are. Nah, kita ulang kembali, kita ingat kembali, kalau I itu menggunakan to be am, dan untuk she, he, it itu menggunakan to be is, dan you, they, we itu menggunakan to be are. Untuk mematangkan kembali, bisa kita kerjakan contoh soal berikut ini. Yang pertama, Rita bla 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 water this flower tomorrow. Bisa kita pilih jawaban C, yaitu won't. Kenapa? Karena won't itu berarti will not. Nah, di sini Rita bla 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 water this flower tomorrow itu menunjukkan kata kerja, yaitu water. Nah, ini kita membutuhkan will saja atau will not untuk kalimat negatifnya. Jadi kita memilih C. Untuk kalimat kedua, Edo and Farah will bla 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 debate contest in Surabaya next semester. Kita bisa memilih jawaban A, yaitu follow. Mengapa? Karena will di sini harus diikuti verb bentuk ke-1. Dan dari jawaban A sampai D yang menunjukkan verb ke-1 yaitu jawaban yang A. Bla 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 you follow me to buy shoes next weekend. Kita bisa memilih yang D, yaitu will. Kenapa? Karena kalimat ini, sentence ini menunjukkan kata kerja, yaitu follow. Dan di dalam kalimat
tanya dalam future tense atau simple future tense, kita bisa menambahkan will. Sekian dulu penjelasan dari saya mengenai simple future tense. Saya harap video ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.